Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo mengungkapkan bahwa dampak kombinasi krisis pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina yang dinamakan krisis di atas krisis dapat mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,6% di tahun ini. Ya, pria yang akrab disapa Bamsud ini mengungkapkan International Monetary Fund atau IMF pada 16 April 2022 telah mengeluarkan peringatan serius tentang dampak lanjutan pandemi COVID-19. Ditambah dengan adanya dampak akibat perang Rusia-Ukraina. Bamsud meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk meningkatkan koordinasi guna mengantisipasi krisis di atas krisis. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2011-2014, Pak Bayu Krisnamurti yang masih bersama kami sore hari ini ya Pak Bayu ya. Baik, Pak Bayu, tadi saya penasaran terkait dengan dari kacamata atau perspektif Bapak melihat bagaimana situasi ini berkembang dari tahun 2021 akhir sampai dengan saat ini dan strategi yang telah dijalankan oleh pemerintah sampai dengan saat ini walaupun memang kondisinya seperti tadi kata Pak Bayu inevitable, memang susah semuanya dalam skala global. Apakah strategi tersebut sudah cukup tepat untuk dilaksanakan? Ya, saya kira sudah cukup tepat dan memang terus terang tidak banyak pilihan bagi pemerintah untuk menghadapi situasi yang memang sangat berat. Ya. Jadi multiple crisis atau krisis ganda ini atau krisis di atas krisis ini ya. Jadi kalau saya sih pesannya kalau boleh, pertama mari kita tidak usah saling menyalahkan. Ini bukan masalah di dalam negeri, ini masalah global. Ya kita pasti tentu ada masalah-masalah yang spesifik Indonesia, tapi masalah besarnya itu datang dari level global. Jadi jangan habiskan energi untuk saling menyalahkan. Nah, kita justru harus kompak. Kita harus justru bahu-membahu mencoba untuk mencari solusi paling tidak melewati tahap ini karena saya terus terang kalau saya percaya tahap ini akan dilewati. Ini bisa nantinya akan berakhir gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dikatakan bahwa otoritas moneter, otoritas fiskal tentu akan bekerja keras untuk menjaga paling tidak dari sisi keuangan negara kita cukup aman dan kalau kita lihat sekarang rasanya sih masih cukup aman. Oke. Beberapa masalah yang serius justru datang dari kebutuhan pokok masyarakat. Pangan, kemudian juga energi. Nah, kalau untuk pangan dan energi, harapannya tentunya adalah barangnya tersedia, ya, harganya tidak naik atau harganya murah atau harganya terjangkau. Nah, tapi kalaupun misalnya karena masalah krisis ini harganya ternyata naik, paling tidak barangnya ada dulu. Gitu. Jangan sampai langka begitu ya Pak Bayu? Ya, itu yang harus diprioritaskan. Jadi mari kita lihat stoknya. Jadi jangan terlalu masalah harga ini kita memang semua harus berkorban jadinya ya. Pemerintah jelas yang harus paling bertanggung jawab, tapi kita semua sebagai masyarakat juga demikian. Jadi kita mencoba untuk melihat satu persatu mana yang kira-kira ada barangnya, meskipun mungkin harganya sudah mulai terpengaruh. Nah, di antara barang-barang itu tampaknya yang memang kita betul-betul harus cermati itu adalah, misalnya saya ambil contoh, beras itu ternyata harganya nggak naik. Iya. Ya, produksi kita cukup baik, alhamdulillah panen kita baik dan ini ada saatnya adalah musim panen, sehingga kita mudah-mudahan akan bisa melewati ini dalam 2-3 bulan ke depan dengan cukup baik dari sisi harga beras. Gula harganya mulai naik, tetapi gula sebentar lagi panen dan musim giling masuk di pabrik-pabrik gula kita di bulan Mei dan seterusnya. Dan itu juga akan mengindikasikan harga yang akan lebih stabil. Kedelai misalnya, kita lihat ramalannya menunjukkan bahwa produksi dari Brazil, Argentina, Amerika Serikat sendiri itu bagus tahun ini. Tahun lalu dia buruk, tahun ini dia bagus dan itu sudah mulai bisa memasok ke berbagai negara di dunia. China yang menjadi konsumen kedelai besar di dunia, mereka impor 100 juta ton ya. Indonesia impor hanya 2 juta ton, China 100 juta ton. Tahun ini dia akan mulai reda, dia nggak ngejar-ngejar stok lagi. Jadi mungkin demand akan mulai juga sedikit berkurang tekanannya dan seterusnya. Di setiap komoditi itu bisa kita cermati mana yang kita sebenarnya dari sisi stok aman, ya itu kita syukuri, meskipun mungkin kita harus
berhadapan dengan harga yang mungkin akan sedikit naik. Tapi kalau misalnya bicara mengenai stok, Pak Bayu, kan kemarin sempat minyak goreng stoknya langka di berbagai tempat. Itu gimana, Pak? Minyak goreng nggak langka, minyak gorengnya ada, cuman Ditimbun. Jadi kalau ditanya minyak goreng nggak ada, iya nggak ada yang harga 14.000, yang harga 25.000 ada. Banyak. Cuma kita memilih untuk tidak membeli harga yang lebih mahal tersebut. Makanya itu yang saya katakan tadi. Toh pada gilirannya kalau memang kita harus memilih, mendingan barangnya ada dulu lah ya. Berarti kita ya mungkin mahal jadinya, tapi mudah-mudahan ini akan bisa tetap memenuhi kebutuhan. Nah, tetapi kita juga sadar ada bagian atau kelompok masyarakat, saudara-saudara kita yang pendapatannya sangat terbatas, yang kurang mampu. Nah, ini kita bantu. Jadi bantunya targetnya kepada mereka. Bisa bentuknya subsidi, itu satu pilihan. Tapi biasanya subsidi itu selalu ribet dan banyak masalah. Menurut saya, kebijakan pemerintah untuk membantu mereka secara tunai, jadi jadi yang dibantu adalah income. Jadi income transfer atau bantuan langsung tunai, itu adalah salah satu pilihan yang menjadi alternatif pada kondisi seperti ini. Jadi meskipun harganya mahal, mereka akan bisa tetap menjangkau karena mereka sudah mendapatkan bantuan dari sisi income untuk bisa membeli barang yang cenderung menjadi lebih mahal itu. Oke, Pak Bayu, tadi saya sempat lupa ini menanyakan, kalau misalnya kita tarik lagi dari eagle eye ya Pak ya, dari kacamata secara global, negara-negara mana saja sih yang terimbas paling parah gitu, atau jenis katakanlah klasifikasi negara mana saja yang terimbas paling parah dari krisis, kemudian juga konflik militer Rusia-Ukraina, dan negara atau klasifikasi negara apa saja yang katakanlah tidak terimbas paling parah atau tetap bergerak seperti biasa seperti itu, atau semuanya ini terkena imbas kerugian yang cukup parah? Memang skalanya global seperti itu, Pak Bayu? Skalanya global, itu jelas. Kalau skalanya global itu jelas. Hanya memang ada beberapa negara yang agak anomali. Anomali itu karena di luar kebiasaan dia sendiri. Misalnya Cina dan Jepang itu inflasinya rendah, tetap rendah ya. Itu yang menarik gitu. Tapi misalnya kayak Turki itu sekarang inflasinya udah 60%, bayangkan 60%. Jadi harga itu sudah naik hampir 2 kali lipat. Tidak normal ya? Sangat tidak normal. Meskipun Turki itu adalah negara yang inflasinya tinggi ya, mereka biasanya sekitar 20%, tapi 60% pun itu berarti sudah 2 kali lipat. Demikian juga kayak Yunani. Negara-negara lain seperti misalnya kayak tadi saya sebut Pakistan, Sri Lanka sudah 20% inflasinya. Bahkan Singapura itu sudah 5%, lebih tinggi daripada inflasi Indonesia. Indonesia juga banyak. GDP lebih tinggi pun seperti itu ya Pak? Dari kita. Tadi Amerika Serikat 8,5%, Indonesia masih 2,53%. Kita masih dalam keadaan yang bahkan di dalam peta global saat ini Indonesia dianggap agak anomali. Menurut saya mau diakui atau tidak itu termasuk keberhasilan kita mengendalikan perekonomian sehingga kemudian inflasinya hanya setinggi itu. Namun saya mengingatkan ini tidak akan susah untuk dipertahankan dalam sisa tahun 2022. Ini kan baru sampai bulan Maret ya. Misalnya sampai dengan bulan Maret saja inflasi makanan itu sudah 3,25%, lebih tinggi daripada inflasi nasionalnya gitu. Jadi selama ini patokannya adalah inflasi nasional dalam tahun 2022 adalah 3% plus minus 1. Makanya tadi dengan growth yang mungkin lebih turun, saya memperkirakan inflasi kita mungkin ada di 4% plus minus 1 atau bahkan bisa cenderung ke arah 6, jadi 5-6% inflasinya. Kondisi negara seperti apa sih yang bisa dikategorikan atau mendapat anomali ini Pak Bayu? Ada semacam persamaan nggak sih antara tadi Cina, Jepang, kemudian kita juga kalau yang bisa dibilang anomali itu? Kalau menurut saya melihat ada 2 ya. Atau ini masih karena situasinya masih sangat dini untuk dianalisa. Ya. Tapi kalau menurut saya pertama mereka yang sudah berhasil mengendalikan COVID-nya relatif lebih baik daripada yang lain. Gitu ya. Itu menurut saya bagus gitu. Yang kedua adalah yang demand-nya sudah mulai bergerak ya, dan kemudian juga berbagai faktor di dalam negerinya itu memungkinkan mereka untuk tidak terlalu tergantung kepada pasar internasional. Jadi Indonesia misalnya pasar internasional kita itu
kira-kira 30% dari total GDP kan. Oke. Nah, itu membuat kita punya reserve yang cukup dari dalam negeri. Dan ini yang harusnya kita daya gunakan ya untuk supaya menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Dan kalau kita lihat pengumuman tadi siang BPS, ekspor kita naik lagi. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi di sisi lain, di tengah seperti ini kita masih bisa mendapatkan manfaat dari ekspor karena kita memang punya produk yang bisa ditawarkan ke negara lain, baik dalam konteks industri maupun yang lainnya. Jadi kuncinya salah satu kuncinya berarti ya Pak ya, strateginya kita bisa bergantung pada produksi dalam negeri terlebih dahulu ya untuk bisa bertahan. Nah, bertahannya ini sampai berapa lama kira-kira Pak Bayu kita harus prihatin gitu? Tadi sudah saya katakan tampaknya cukup banyak indikasi yang menunjukkan semester 2 2022 ini situasi akan mulai flat, membalik. Jadi walaupun mungkin tidak artinya nggak naik lagi lah gitu mudah-mudahan. Nanti Amin. turunnya itu kira-kira memang baru di akhir tahun dan di awal 2023. Oke. Nah, jadi tapi kalau kita lihat, kita perhatikan ya di banyak peristiwa sejarah ini, bukan yang sekarang di tahun ini, mudah-mudahan nggak ada. Situasi yang seperti ini akan sangat buruk bagi negara yang bersangkutan kalau kemudian disertai dengan instabilitas atau ketidakstabilitan sosial politik. Nah, itu yang akan membuat ini menjadi repot, pengambilan keputusan menjadi susah. Sekarang ini memang berat, kita harus betul-betul bekerja sama, bersatu, dan kemudian menghadapi ini bersama-sama, jangan saling menyalahkan. Mari kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan di masing-masing dan mencoba untuk mengatasinya bersama-sama. Kalau kita kemudian justru berantem gitu ya, ribut sana sini sendiri, pengambilan keputusan jadi tidak jalan, ekonomi langkah-langkah kebijakan ekonominya tidak efektif, itu akan lebih parah lagi nantinya. Tapi ya sejarah menunjukkan memang adanya inflasi yang tinggi, adanya kondisi yang seperti ini, misalnya peristiwa Arab Spring ya, itu terjadi dengan kondisi tadi. Tadi yang saya sudah sebut di tahun 73 yang di mana angka indeksnya FAO itu sama tingginya dengan sekarang, itu adalah perang Arab Israel. Jadi ini ada pola yang berulang juga ya, iya, Pak. jadi ini yang harus kita jaga gitu. Oke. Jangan kita sampai kemudian terbawa dan akhirnya malah merugikan diri sendiri. Baik. Tadi kalau misalnya Pak Bayu mengatakan kondisi sosial politik dalam negeri ini bisa menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan tadi inflasi, kita harapkan sih kalau misalnya bicara mengenai kondisi sosial politik kan 2023-2024 ini akan ada pergeseran ya, ada polarisasi tertentu. Tapi kita harapkan situasi ini tidak bertahan sampai dengan saat itu, harga-harga akan kembali normal. Kemudian juga tadi ya kelangkaan atau harga yang naik dari BBM ini juga kembali normal dan semua situasi ini bisa kembali berbalik positif untuk kita warga Indonesia. Terima kasih banyak Pak Bayu Krisnamurti atas insight-nya yang sangat dalam sore hari ini. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di MNC News. Selamat sore Pak Bayu, sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di MNC News.